Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Martanti, CGP Angkatan 11 dari Kota Surakarta. Izinkanlah di sini kami berbagi terkait koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami selalu didampingi oleh Bapak Fasilitator Fajri Santoso dan pengajar praktek Ibu Suci Rohayati selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, hanya mentransfer materi pembelajaran. 2. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang kelima, murid hanyalah sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau yang sering disebut dengan teacher center. Yang ketujuh, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham terhadap materi yang kita berikan. Yang kedelapan, hanya meminta siswa untuk mempelajari materi sesuai yang kita berikan. Yang kesembilan, sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah tidaklah tepat. Yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh di dalam aspek pembelajaran yang terdiri dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, di mana saya harus memberikan kebebasan berekspresi kepada murid dalam mengemukakan pendapat dan berkreasi. Yang ketiga, sebagai guru, saya harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang keempat, harus mempelajari karakteristik murid. Yang kelima, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang dapat saya terapkan agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan seluruh murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi harus menuntun. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian koneksi antar materi modul 1.1
yang merupakan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro menurut pendapat saya. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi semua insan pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.